Alasan PSSI pecat STY dari posisi pelatih Timnas Indonesia. PSSI telah mengambil langkah tegas dengan memecat Shin Tae-yong, STY, dari posisinya sebagai pelatih Timnas Indonesia. Dalam sebuah konferensi pers yang digelar di Jakarta pada Senin 6 Januari, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengonfirmasi bahwa STY tidak lagi menjabat sebagai pelatih. Erick menjelaskan bahwa keputusan pemecatan ini didasarkan pada sejumlah faktor, termasuk kendala dalam komunikasi, pendekatan strategi, serta kepemimpinan yang kurang efektif dalam tim. Timnas ini perlu juga menjadi perhatian khusus oleh kami dalam evaluasi, kita melihat perlu ada pimpinan yang bisa lebih menerapkan strategi yang tentu disepakati oleh para pemain, kata Erick Thohir. Lalu komunikasi yang lebih baik dan tentu implementasi program yang lebih baik secara menyeluruh, ucap Erick menambahkan. Erick juga menyampaikan jika surat pemutusan kerja sama antara PSSI dan STY sudah disampaikan pada Senin 6 Januari pagi. Pak Sumarji sudah ketemu STY dan Coach STY sudah menerima surat menyuratnya dan nanti tentunya ada proses berikutnya mengenai hubungan kita yang sudah berakhir dan saya ucapkan terima kasih, kata Erick. Respon Ruben Amorim usai MU imbang lawan Liverpool. Ruben Amorim merasa kurang puas dengan hasil yang didapat Manchester United saat bertandang ke markas Liverpool. Meskipun berhasil meraih 1 poin, sang pelatih tetap merasa kecewa dengan beberapa aspek yang dialami oleh timnya. Dalam laga pekan ke-20 Premier League yang berlangsung pada Minggu malam, 5 Januari 2025, di Anfield, Setan Merah harus puas bermain imbang 2-2 melawan tuan rumah. 1 poin dari Anfield sebenarnya bukanlah hasil yang buruk bagi MU. Namun, Ruben Amorim memiliki alasan kuat di balik rasa frustrasinya. Ia merasa marah karena MU tidak mampu mempertahankan standar permainan yang konsisten di setiap pertandingan. Kami berada dalam momen yang sulit. Jika kami bermain melawan Liverpool setiap hari, kami akan melakukan itu tetapi kami harus melakukannya melawan lawan siapapun. Kami harus berjuang sangat keras untuk keluar dari situasi ini, kata Ruben Amorim. Cara kami sangat kompetitif, itulah hal yang krusial untuk maju. Saya senang dengan penampilan tim, tidak senang dengan hasilnya tetapi sangat marah dengan pertandingan lainnya, tegas Ruben Amorim. Cole Palmer lebih konsisten dibanding Mohamed Salah. Paul Merson mengungkapkan pendapatnya bahwa bintang Chelsea dan timnas Inggris, Cole Palmer, menunjukkan konsistensi yang lebih baik dibandingkan Mohamed Salah dari Liverpool. Pernyataan ini muncul meskipun Salah tengah bersinar dengan performa gemilang, mencetak 17 gol dan memberikan 13 assist dalam 18 pertandingan Premier League musim ini. Sementara itu, Cole Palmer, yang bergabung dengan Chelsea dari Manchester City dengan nilai transfer 40 juta pound pada musim panas 2023, telah menjadi sosok krusial bagi tim London tersebut. Pemain berusia 22 tahun ini telah mencetak 22 gol dan menyumbang 11 assist dalam musim debutnya di Stamford Bridge, serta terlibat dalam 19 gol sepanjang musim ini. Merson memuji Palmer sebagai penggerak utama Chelsea, menekankan bahwa dampaknya terhadap tim sangat signifikan. Manchester United tunda pemburuan Viktor Gyökeres. Manchester United telah memutuskan untuk menunda pencarian mereka terhadap bintang muda asal Swedia, Viktor Gyökeres, di bursa transfer Januari ini. Keputusan ini sejalan dengan komitmen manajer Ruben Amorim yang berjanji untuk tidak merekrut pemain dari klub lamanya, Sporting. Gyökeres baru saja merasakan atmosfer bermain di Sporting dan telah mencuri perhatian dengan penampilannya yang gemilang di Liga Champions melawan Manchester City. Ia terikat dengan klausul rilis senilai 80 juta pound. Kabarnya, pemain ini sangat ingin bergabung dengan Amorim di Old Trafford, bersama dengan rekan setimnya di Sporting, Gonçalo Inácio. Namun, diperkirakan Manchester United hanya akan melakukan langkah transfer pinjaman pada bulan Januari ini, bukan transfer permanen. Kasus Dani Olmo di Barcelona bikin gaduh, Real Madrid kok diam-diam saja? Barcelona kini terjebak dalam dilema pelik terkait pendaftaran Dani Olmo dan Pau Victor. Nasib kedua pemain ini kini berada di tangan pengadilan, dan Barca tidak sepenuhnya menguasai situasi. Dalam laporan Manuel Amor dari Marca, terungkap bahwa Presiden Real Madrid, Florentino Perez, menyatakan, biarkan Barcelona tenang, mereka adalah mitra kami, bukan lawan, dalam sebuah acara santai. Pendekatan tenang yang diambil Real Madrid diduga berakar dari visi bersama dengan Barcelona, terutama mengenai proyek Liga Super Eropa. Florentino Perez dan Joan Laporta telah bersatu dalam misi ini, didukung oleh klub-klub besar lainnya. Ini menunjukkan bahwa Madrid kini mengesampingkan rivalitas olahraga demi kepentingan institusi yang lebih besar. Barcelona siapkan transfer pemain gratisan Spurs saat masalah Dani Olmo makin rumit.
Menurut laporan dari TNT Sports, Barcelona tengah merancang daftar panjang pemain yang kontraknya akan berakhir pada musim panas 2025, dan Sun menjadi incaran utama mereka. Laporan terbaru dari The Sun mengungkapkan bahwa Barcelona sangat berminat pada penyerang asal Korea Selatan tersebut, sementara Tottenham masih belum mengambil keputusan mengenai perpanjangan kontraknya. Sun, yang kini berusia 32 tahun, sudah dapat memulai negosiasi prakontrak dengan klub lain dan mungkin tertarik untuk menjajal tantangan baru di Barcelona setelah menghabiskan sebagian besar karirnya di Inggris. Dengan mempertimbangkan usianya, baik Barcelona maupun Tottenham kemungkinan besar tidak akan menawarkan kontrak lebih dari 2 tahun. Oleh karena itu, keputusan ada di tangan Sun apakah ia ingin mencari tantangan baru setelah mencetak 125 gol di Premier League selama 9,5 tahun bersama Spurs. Manchester City tawar striker ganas Bundesliga. Klub besar Premier League, Manchester City, dilaporkan telah mengajukan tawaran kepada penyerang Eintracht Frankfurt, Omar Marmoush. Tawaran ini ditujukan untuk bursa transfer musim panas mendatang, dengan harapan Marmoush dapat bergabung ke Etihad Stadium. Menurut ESPN, Marmoush menunjukkan ketertarikan terhadap proyek yang ditawarkan oleh The Citizens, membuat City berada di posisi unggul dibandingkan klub-klub Premier League lainnya yang juga mengincar striker berusia 25 tahun ini. Sementara itu, Foot Mercato melaporkan bahwa ada 3 klub Inggris lainnya yang juga berminat untuk merekrut Marmoush, yaitu Liverpool, Arsenal, dan Tottenham Hotspur. Namun, penting untuk dicatat bahwa Marmoush masih terikat kontrak dengan Die Adler, yang menurut Transfermarkt, baru akan berakhir pada Juni 2027 mendatang. Atletico Madrid terancam dikalahkan Milan dalam perburuan Costa. Atletico Madrid dilaporkan menghadapi ancaman dari raksasa Serie A, AC Milan, dalam usaha mereka merekrut gelandang Real Mallorca, Samu Costa. Pemain yang menjadi incaran Diego Simeone ini mungkin akan sulit didapatkan di bursa transfer musim panas yang akan datang. Atletico berharap dapat menambah kekuatan di lini tengah dengan mendatangkan Costa, namun ada kemungkinan mereka akan kehilangan kesempatan tersebut jika Costa memutuskan untuk pindah pada bursa transfer Januari ini. Menurut laporan dari La Gazzetta dello Sport, Rossoneri berencana untuk mengajukan tawaran untuk mengamankan jasa Costa bulan ini. Namun, Mallorca tampaknya enggan melepas sang gelandang di tengah musim, sehingga akan menjadi tantangan bagi tim yang dilatih Sergio Conceição untuk merealisasikan transfer ini. Berita ini tentu menjadi angin segar bagi Los Rojiblancos, karena mereka tidak perlu terburu-buru dalam mengejar transfer Costa di bulan Januari, dan masih memiliki harapan untuk merekrutnya di musim panas mendatang. PSSI harusnya tak gegabah depak Shin Tae-yong dari Timnas Indonesia. PSSI sebaiknya tidak terburu-buru untuk memecat Shin Tae-yong dari kursi pelatih Timnas Indonesia, setidaknya untuk saat ini, karena langkah tersebut bisa dianggap sebagai tindakan yang ceroboh. Dikabarkan bahwa PSSI berencana mengganti Shin Tae-yong demi memperbesar peluang Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Pelatih asal Eropa pun menjadi incaran, karena dianggap memiliki pemahaman taktik yang lebih unggul. Namun, PSSI seharusnya berpikir 2 kali sebelum mengambil keputusan untuk memecat Shin Tae-yong. Tindakan ini bisa berdampak negatif bagi Timnas Indonesia. Sejak tahun 2019, Shin Tae-yong telah memimpin Timnas Indonesia dan telah berhasil membangun hubungan yang kuat dengan para pemain merah putih. Keakraban ini terlihat jelas, baik di dalam maupun di luar lapangan, serta dalam sesi latihan. Jika Shin Tae-yong dipecat, para pemain mungkin akan merasa terkejut, dan situasi tim bisa menjadi tidak stabil. Hal ini tentu saja dapat mempengaruhi performa mereka saat bertanding. AC Milan dan Napoli berebut Bryan Cristante. Menurut laporan dari calciomercato.com, pemain yang merupakan hasil didikan Akademi AC Milan ini menjadi salah satu nama yang siap dilepas oleh pelatih Roma, Claudio Ranieri, untuk memberi ruang bagi wajah-wajah baru dalam 2 jendela transfer yang akan datang. Bryan Cristante, yang kini berusia 29 tahun, masih terikat kontrak di Stadio Olimpico hingga musim panas 2027. Namun, dengan gaji yang cukup menguras kantong, sekitar 3 juta euro per musim, Roma dilaporkan bersedia melepaskannya demi meringankan beban finansial klub. Cristante telah absen selama sebulan terakhir akibat cedera pergelangan kaki, tetapi diperkirakan akan kembali bugar pada pertengahan Januari. Meski begitu, Roma tampaknya sudah siap untuk berpisah dengan gelandang yang dianggap berlebih dalam skuad Ranieri. Bagi AC Milan, merekrut Cristante bisa menjadi solusi tambahan di lini tengah, terutama dengan jadwal yang padat dan kebutuhan untuk melakukan rotasi pemain. Di sisi lain, Napoli juga tengah mencari pemain berpengalaman seperti Cristante untuk memperkuat lini tengah mereka yang saat ini menjadi fokus utama Antonio Conte.